Puji Tuhan, katakan bersama saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Aku berdoa semoga saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Alkitab dengan jelas mengatakan hidupmu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bukan karena hukum Taurat ditiadakan, melainkan karena hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita buka sama-sama dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20. Kita baca sama-sama. Yesus dan hukum Taurat. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, perhatikan ayat 18. Banyak orang Kristen yang comot-comot ayat ini, dipakai di luar konteks. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, perhatikan baik-baik ayat 18 tadi dan 19. Banyak orang Kristen yang comot-comot ayat ini, dipakai di luar konteks, kemudian mereka berkata seperti ini. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan barang siapa yang meniadakan atau menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Nah, perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen yang comot-comot ayat ini, dipakai di luar konteks, kemudian mengajarkan kepada saudara, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan barang siapa yang meniadakan atau menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah benar, apakah betul ayat ini berkatakan demikian? Yes, betul sekali. Tetapi saudara harus lihat konteksnya. Konteksnya ayat 17. Perhatikan baik-baik. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi perhatikan saudara-saudaraku yang paling dikasihi Tuhan. Konteksnya perhatikan baik-baik. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi konteksnya Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Alkitab dengan jelas mengatakan hidupmu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Nah, apa bedanya hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, maka Allah akan berperkara sama saudara berdasarkan ketaatanmu, kesanggupanmu, perbuatanmu, melaksanakan seluruh hukum Taurat. Dengan kata lain, kalau saudara sakit, maka saudara harus melaksanakan seluruh hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat yang Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai? Ada 10. Maka saudara harus melaksanakan 10-10-nya perfect, sempurna. Tidak boleh ada yang gagal. Baru kesembuhan datang kepada saudara. Nah, kalau saudara hari ini kekurangan, maka saudara harus melaksanakan seluruh hukum Taurat 10-10-nya. Perfect, sempurna, tidak boleh ada yang gagal satupun. Maka baru berkat datang kepada saudara. Hidup di bawah hukum Taurat berbicara tentang segala sesuatu yang manusia lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi, hidup di bawah hukum Taurat berbicara tentang segala sesuatu yang manusia lakukan untuk Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tetapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hidupmu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya apa? Artinya hari ini Allah berperkara sama saudara tidak lagi berdasarkan ketaatanmu, kesanggupanmu, perbuatanmu, melaksanakan seluruh hukum Taurat. Tetapi hari ini Allah berperkara sama saudara berdasarkan kebaikan dan kemurahan hatinya. Amin. Amin saudaraku. Hidupmu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat buat saudara dan saya. Hari ini hidup kita berada di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia berbicara tentang segala sesuatu yang Allah lakukan buat saudara dan saya. Melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan kata lain, kalau hari ini saudara sakit, maka Allah akan berkata, aku akan menyembuhkanmu. Kalau saudara hari ini kekurangan, maka Allah akan berkata, aku akan memberkatimu, aku akan melindungimu, bukan berdasarkan kebaikan, ketaatanmu, perbuatanmu, melaksanakan seluruh hukum Taurat, tetapi berdasarkan kebaikan dan kemurahan hatinya. Amin. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Nah, kalau Yesus sudah genapi, artinya sudah digenapi. Tidak boleh ada satu perintah pun yang kita harus genapi, karena Yesus sudah genapi. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau Yesus sudah genapi, apakah kita masih mau genapi lagi? Pertanyaannya.
Nah, kalau Yesus sudah genapi, apakah kita masih mau hidup di bawah hukum Taurat lagi? No, tentu saja tidak. Kalau Yesus sudah genapi, hari ini kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin, saudaraku. Nah, kalau Yesus belum genapi, ini yang terjadi. Perhatikan baik-baik ayat 18. Kalau Yesus belum genapi, ayat 18, perhatikan baik-baik. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Peristiwa apa yang terjadi? Ayat 17 tadi. Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di mana Yesus Kristus genapi hukum Taurat untuk kita? Di atas kayu salib, saudaraku. Apa yang tidak bisa kita lakukan, semua Dia lakukan untuk kita. Sehingga Dia berkata, it is finished. Sudah selesai, tetelestai. Sehingga hari ini saudara dan saya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, di bawah kebaikan dan kemurahan hatinya. Amin. Amin. Nah, kalau Yesus belum genapi, konteksnya kalau Yesus belum genapi, konteksnya kalau Yesus belum genapi, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Israel ini, yang pada masanya Yesus berkata begini, tidak boleh satu iota pun, satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sekali konteksnya, kalau Yesus belum genapi, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Israel ini, Yesus berkata begini, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi konteksnya sebelum hukum Taurat digenapi. Ayat 19, perhatikan baik-baik. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sama, konteksnya sama. Selama sebelum hukum Taurat digenapi, sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Israel ini. Nah, ini mengingatkan kita juga yang belum percaya kalau Yesus sudah genapi hukum Taurat untuk kita. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata begini kepada mereka. Yesus berkata begini, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Wow. Jadi konteksnya sebelum hukum Taurat digenapi, sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata kepada mereka ini, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tidak boleh satu iota pun, satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat. Dan barang siapa yang meniadakan atau menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Wow. Jadi konteksnya selama sebelum hukum Taurat digenapi. Amin. Ayat 20, perhatikan ayat 20.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sama, konteksnya sama. Selama sebelum hukum Taurat digenapi, sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka ini lebih parah lagi. Maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Mengapa Yesus selalu mengatakan hukum Taurat. Mengapa? Karena tujuan pertama kali Yesus datang ke dalam dunia ini, mengapa Yesus selalu berkata hukum Taurat. Mengapa? Karena tujuan pertama kali Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan hukum Taurat kepada standar kemuliaan yang sesungguhnya. Yesus datang ke dalam dunia untuk pertama kali untuk mengembalikan hukum Taurat kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Karena selama ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Israel ini, mereka sudah menurunkan standarnya sampai batas mereka sanggup melakukannya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, kamu meniadakan atau menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan kepada orang lain, kamu akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Wow. Itu sebabnya tujuan pertama kali Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan hukum Taurat kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Karena selama ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ini, mereka telah mereka telah menurunkan standarnya, mendowngrade sampai batas mereka sanggup melakukannya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka begini, kamu pikir berzina itu hanya tidur dengan wanita? Saya ulangi lagi, kamu pikir berzina itu hanya tidur dengan wanita? No, itu bukan hukum Taurat. Kamu melihat, kamu mengingini, maka kamu sudah berzina di dalam hatimu. Kamu pikir membunuh itu hanya tusuk orang, mati orangnya? No. Jangan diturunin standarnya. Hei, kamu marah kepada salah seorang di antaramu, kamu sudah membunuh. Wow, betapa tinggi standarnya. Itu sebabnya tujuan pertama kali Yesus datang ke dalam dunia ini, ia mengembalikan hukum Taurat kepada standar kemuliaan yang sesungguhnya. Supaya orang-orang Yahudi, orang Israel, orang-orang Farisi ahli Taurat yang sombong, yang menyombongkan dirinya, hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka menyadari, wow, betapa tinggi standarnya. Tuhan, saya tidak sanggup, saya butuh juru selamat. Amin. Jadi, hidupmu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi hari ini saya punya kabar baik buat saudara yang berteriak, Tuhan, saya tidak mampu, saya butuh juru selamat. Saya punya kabar baik buat saudara. Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran
semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan siapa? Ketaatan Yesus. Amin. Semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi orang benar, dibenarkan Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudara menjadi orang benar dibenarkan bukan karena ketaatanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena ketaatan Yesus Kristus. Amin. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya punya kabar baik buat saudara hari ini. Kalau Yesus adalah kebenaranmu, saya percaya kebenaran Yesus melebihi dari kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya percaya ketaatan Yesus melebihi dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau Yesus adalah kebenaranmu, saya punya kabar baik buat saudara. Saudara bukan punya harapan untuk masuk surga, tetapi saudara punya kepastian masuk dalam kerajaan surga. Yes. Amin saudaraku. Amin. Amin. Jadi konteksnya sebelum hukum Taurat digenapi. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus berkata kepada mereka ini, orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ini, kalau Yesus belum genapi, maka ayat 18, 19, dan 20 itu akan terjadi kepada mereka. Kalau Yesus belum genapi, maka Yesus berkata, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Dan barang siapa yang meniadakan atau menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, maka ia akan menduduki tempat yang dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi konteksnya sebelum hukum Taurat digenapi. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Allah tahu persis manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan baik mereka. Karena apa? Karena mereka sudah berdosa dari Adam. Kita baca ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi saudara menjadi orang berdosa karena Adam. Itu sebabnya Allah tahu persis manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri oleh perbuatan-perbuatan baik mereka, melakukan seluruh hukum Taurat. Allah tahu persis karena mereka sudah berdosa dari Adam. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini, Yesus Kristus, menanggung setiap dosa, penghukuman, kutuk, penyakit, kutuk hukum Taurat, segala yang buruk semua ditimpakan ke dalam tubuh Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, it's finished, tetelestai, sehingga di hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela
sebagai kebenaran kita. Allah tahu persis manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa, dari penghukuman. Dengan perbuatan-perbuatan baik mereka melakukan seluruh hukum Taurat. No, tidak bisa. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi, karena ketaatan satu orang, Yesus, semua orang menjadi orang benar. Kabar baik, saudaraku. Nah, perhatikan baik-baik. Ada beberapa orang beranggapan kalau kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia, kalau begitu senatnya dong kita berbuat dosa. No, saudaraku, itu adalah anggapan dari lubang neraka. Yesus tidak pernah merancangkan hal-hal seperti itu. Alkitab dengan jelas mengatakan, Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 14. Kita baca sama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Seulang sekali lagi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dosa tidak akan ada efeknya lagi kepada saudara. Saudara tidak akan mencintai lagi dosa ketika saudara berada di bawah kasih karunia. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika saudara jatuh cinta kepada Yesus, akan kasih dan pengampunannya yang begitu besar. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika saudara jatuh cinta kepada Yesus, akan kasih dan pengampunannya, maka saudara tidak akan cinta lagi akan dosa. Saudara akan hidup memuliakan Allah. Amin. Tetapi Rian, ada orang itu hidup di bawah kasih karunia, senaknya berbuat dosa. No, saya katakan. Dia tidak berada di bawah kasih karunia, tapi di bawah hukum Taurat. Alkitab dengan jelas mengatakan hidupmu tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan selalu gagal? Yes, kita pasti akan gagal. Tetapi ketika kita gagal, jangan menjauh dari Tuhan. Pandang salib Kristus, bahwa semua dosa kita telah diampuni. Bahwa saudara masih dibenarkan Allah dalam Kristus Yesus. Bangkit. Berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi dosa tidak akan berkuasa lagi atas saudara, karena saudara tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ketika saudara menerima kasih dan pengampunan Yesus yang begitu besar, yang begitu luar biasa, begitu besar, begitu luar biasa, maka saudara akan mengasihi Tuhan, akan selalu memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya akan tutup dengan ini. Hidup di bawah kasih karunia adalah hidup yang rest, tidak stres. Karena kenapa? Karena kita selalu fokus
kepada Yesus dan karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Nah, buat saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ajak saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengasihiku. Dan terima kasih Engkau telah mati untukku di atas kayu salib. Darah-Mu yang mulia telah membasuh seluruh dosaku. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan aku percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mati untuk dosa-dosaku. Engkau bangkit untuk kebenaranku. Engkau naik di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau hidup. Sehingga hari ini, dengan karya-Mu yang sempurna di atas kayu salib, aku menjadi anak Tuhan yang paling dikasihi. Dan surga adalah rumahku. Dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau telah mengaruniakan aku hidup yang kekal. Dan telah mengisi hari-hariku dengan sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, perlindungan dalam setiap kehidupanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat buat saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sudah menjadi orang percaya. Saudara sudah diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara dimanapun saudara berada. Grace to you. Amin.